saudara dan saudariku, salam damai sejahtera. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Yohanes Don Bosco Asmurudin CMF. Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Januari tahun 2021, kembali akan membawakan renungan yang didasarkan pada teks Markus bab 1 ayat 1b sampai dengan 28. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Kapernaum adalah tempat asalnya Petrus. Kota ini terletak di pinggiran selatan Danau Galilea. Ada banyak kegiatan Yesus yang dilakukan di tempat ini. Dalam Injil hari ini, Yesus dan para muridnya berada di sebuah sinagoga di sana untuk mengajar dan mengusir setan. Ketika ia mengajar, semua orang yang mendengarnya merasa takjub, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pengajaran Yesus sangat berarti karena dapat mengubah hidup orang-orang yang mendengarnya. Salah satu orang yang mendengar pengajaran Yesus adalah seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu pun keluar dari orang tersebut. Dan peristiwa ini menegaskan kekuasaan, kekuatan, dan otoritas Yesus atas segala hal. Semua orang tunduk pada kata-kata Yesus, termasuk roh jahat sekalipun. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya. Dan kekuatannya memberikan kehidupan dan keselamatan bagi manusia. Ada beberapa hal yang mau disampaikan lewat bacaan Injil hari ini. Pertama, kita hendaknya seperti Yesus berbicara dari dalam hati, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita bukan kata-kata kosong, tetapi kata-kata yang berdaya dan memberikan kesegaran bagi orang lain. Setiap hari kita mengucapkan ribuan kata. Nah, apakah kata-kata kita itu mengandung berkat? Seringkali kata-kata kita penuh dengan kebohongan, lain di mulut, lain di hati. Sering juga kata-kata kita mengandung racun yang menghancurkan orang lain. Marilah kita ubah roh dari kata-kata kita, agar kata-kata kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kedua, kita perlu membebaskan diri kita dari kekuasaan roh jahat. Hati kita seringkali dirasuki oleh roh jahat. Pikiran kita juga seringkali dirasuki oleh roh jahat. Kata-kata dan perilaku kita juga seringkali dirasuki oleh roh jahat. Karena itu, kita perlu mengubah hidup kita. Kita perlu menjadi manusia yang baru.
manusia yang bebas dari kekuasaan roh jahat. Untuk itu kita butuh Tuhan agar membebaskan diri kita dari yang jahat-jahat itu. Kita tidak mampu untuk membebaskan diri kita sendiri dari kekuasaan roh jahat. Kita butuh Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena kekuatan diri kita ada batasnya, tetapi kekuatan Tuhan itu tiada batasnya. Marilah para saudara dan saudariku, hiduplah bersama dengan Tuhan dan jauhkan diri kita dari segala yang jahat.